Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ulama'an al-ajilla fil muqaddimah yang mulia Syekhul Ma'had Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, para masyayikh Pondok Pesantren Zainul Hasan, para kiai, para nyai Tiana Susilowati, dan seluruh dzurriyyah Kiai Muhammad Hasan Sepuh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan, para asatidz, para santri, wali murid yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kalau kemarin dapat gelar baru Ustadz, saya ingin mengusulkan gelar yang lebih baru lagi, Grand Syekh Saifullah Yusuf. Bukan Grand Syekh tapi Grand Syekh. Grand Syekh itu Syekh yang membumi. Yang saya hormati Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Pak Ahmad Muzaki, yang saya hormati Pak Pejabat Bupati beserta seluruh pejabat pemerintahan yang hadir, baik dari TNI, Polri maupun sipil, hadirin wal hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan, khususnya kepada Kiai Mutawakkil, atas penghormatan dan kemuliaan yang luar biasa yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, sampai diajak suap-suapan segala tadi. Sayangnya kok yang nyuapi Kiai Mutawakkil. Harusnya dicarikan wakil yang ini luar biasa memang malam hari ini untuk saya. Di tengah haflah yang begini besar, ini dekorasinya saja Masya Allah, sampai dirasani oleh sekjen tadi, ini kok jangan-jangan ini spanduk kampanye Pilpres. Alhamdulillah, saya tidak tahu apakah saya akan menuruti pembawa acara tadi yang mengatakan meminta ceramah agama. Karena kalau saya sebagai Ketua Umum PBNU memberi ceramah agama itu sebetulnya menyalahi SOP, Standard Operation Procedure. Karena Ketua Umum itu jabatan organisasi, jabatan manajemen. Karena saya ini Ketua Umum Tanfidiyah, bukan Syuriah. Jadi tanggung jawab saya tanggung jawab
manajerial. Itu sebabnya kemana-mana saya pakai celana panjang, nggak pakai sarung kayak sekjen, supaya kelihatan sebagai manajer. Kalau sekjen ini memang sudah agak lama suka pakai sarung kesana kemari, patut diduga punya ambisi untuk nyalon jadi Rois Am. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berbesar hati mendengarkan capaian-capaian dari Pondok Pesantren Zainul Hasan ini. Jarang sekali ada pondok pesantren membuat capaian-capaian besar yang begitu lengkap, komprehensif seperti Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini. Ini luar biasa. Tapi yang jauh lebih membuat berbesar hati lagi adalah apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Divisi Pendidikan, bahwa di Pondok Pesantren Zainul Hasan ini apapun bidang studi yang dijalani oleh santri, dari jenjang awal sampai dengan jenjang akhir, tidak meninggalkan pengajaran kitab kuning. Ini fundamental, ini sangat mendasar. Dan ini Masya Allah bahwa pondok pesantren yang sudah punya perguruan tinggi, punya berbagai macam lembaga pendidikan formal yang beragam, tetap di semua lini pendidikannya tetap tidak meninggalkan kitab kuning. Ini penting. Saya sangat berharap bahwa ini juga akan didengar oleh semua pondok pesantren yang lain. Kitab kuning tidak boleh ditinggalkan. Apa artinya tidak meninggalkan kitab kuning itu? Artinya adalah bahwa pondok pesantren, para kiai dan santri-santrinya ini tidak lupa pada asas, pada tujuan awal dari kehadiran ulama, kehadiran kiai, kehadiran pondok pesantren, yaitu untuk memberikan pendidikan syariah kepada masyarakat, khususnya kepada para anak didiknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan sampai karena ingin mengejar pengembangan yang lebih canggih dari pondok pesantren ini secara kelembagaan, dengan mengembangkan macam-macam bentuk kegiatan baru, mengembangkan lembaga-lembaga modern, jangan sampai dilupakan tujuan dasar dari kehadiran dan keberadaan pondok pesantren, yaitu sebagai pusat pendidikan syariah untuk masyarakat. Karena ini memberikan pendidikan syariah ini adalah wazifah asal dari para kiai-kiai kita. Dari dulu, sejak zaman Wali Songo, bahkan sejak pada masa-masa sebelumnya, kehadiran ulama kita di tengah masyarakat adalah untuk mendakwahkan dan mengajarkan, mendidik masyarakat untuk mengikuti, untuk menjalani hidup dengan mengikuti tuntunan-tuntunan agama, tuntunan-tuntunan dari syariah Islam.
Maka tidak boleh dilupakan dan jangan sampai ditinggalkan pendidikan syariah di pondok-pondok pesantren kita. Maka kita juga perlu memahami, Bapak Ibu sekalian, karena Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyahnya para ulama. Ulama-ulama yang mengorganisir diri hingga terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, maka kita harus paham bahwa keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah untuk syariah. Keberadaan Nahdlatul Ulama ini adalah untuk agama. Maka semua yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat ini dan semua keputusan-keputusan yang dibuatnya tidak boleh, tidak ada dan tidak boleh yang tidak didasarkan kepada syariah. Semuanya didasarkan kepada pertimbangan syariah, karena ini adalah perkumpulan dari ulama syariah. Nahdlatul Ulama ini tidak boleh disamakan dengan sekedar perkumpulan arisan tukang ojek misalnya, atau asosiasi pedagang pasar misalnya. Tidak, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi ulama. Semua keputusan-keputusan, semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama harus didasarkan pada pertimbangan syariah. Sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama, dari waktu ke waktu, itulah yang dilakukan oleh para ulama kita, para pemimpin Nahdlatul Ulama. Karena persis dasarnya itu yang diundang oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari untuk bergabung di dalam Jam'iyah ini adalah para ulama syariah. Itu sebabnya beliau di dalam salah satu khutbah iftitah yang kemudian diabadikan menjadi muqaddimah konon asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan, beliau menyeru, halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Itu yang beliau sebut, itu yang beliau tekankan. Dan kalau bicara tentang ahli madzahibil a'immatil arba'ah, itu berarti adalah ahli syariah. Ini tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau PBNU membuat keputusan misalnya untuk melakukan penataan organisasi dengan mengganti personil pengurus misalnya, pertimbangannya adalah syariah. Kalau Nahdlatul Ulama membuat keputusan untuk mengembangkan program-program misalnya yang disebut oleh Kiai Mutawakkil Allah tadi, program-program berupa kegiatan-kegiatan internasional, forum-forum antar agama internasional, dasarnya adalah pertimbangan syariah. Karena semua segi kehidupan kita ini harus kita jalani dengan landasan syariah, tidak boleh tidak. Karena iman kita ini harus diekspresikan, harus diwujudkan ke dalam laku yang sesuai dengan syariah. Apa saja?
Apakah itu keputusan-keputusan terkait masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, apalagi politik, semua atas dasar pertimbangan syariah. Mereka yang kemarin membuat tuduhan ini itu, yang sifatnya ingin membuat kesan negatif terhadap PBNU, ini karena terdorong oleh kepentingan-kepentingan sesaat dari masing-masing, dan karena mereka yang ngomong itu memang tidak mengerti seluk-beluk pertimbangan syariah itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kemudian Nahdlatul Ulama pun mengembangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang wujudnya, gambarnya seolah-olah bukan kegiatan agama. Nahdlatul Ulama membuat program-program pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah modern, perguruan tinggi, membuat program pengembangan ekonomi dan lain sebagainya untuk masyarakat. Sekarang ini pengurus besar Nahdlatul Ulama mengembangkan salah satu program yang menjadi fokus, yang kami sebut dengan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, yang itu nanti merupakan kegiatan-kegiatan yang langsung melibatkan keluarga-keluarga di tingkat basis. Ini semua yang seolah-olah bukan kegiatan keagamaan karena bukan pengajian, bukan kegiatan dakwah atau istighosah dan lain-lain, tetapi ini bagian dari tanggung jawab keulamaan dari para kiai kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena para kiai kita memiliki tradisi yang unik sejak berabad-abad yang lalu, yang berbeda dari tradisi keulamaan di tempat lain. Ada satu wazifah dari para ulama kita yang sudah dibiasakan menjadi wazifah, menjadi adat tradisi selama berabad-abad yang tidak kita temui di tempat lain. Tidak kita temui di Hijaz, tidak kita temui di antara para ulama Mesir dan Afrika Utara, para ulama Persia, tidak kita temui, hanya kita temui dilakukan oleh para ulama di Nusantara ini. Yaitu apa? Bahwa para ulama kita ini selain tekun dalam wazifah berkhidmah kepada ilmu, para ulama juga melakukan fungsi riayatul ummah. Ulama-ulama kita ini dari dulu, walaupun sambil tekun mengajar santri, tidak pernah dan memang selalu terlibat untuk mengasuh, untuk mengelola secara langsung, mengelola masyarakat, mengupayakan pemenuhan berbagai macam hajat hidup masyarakat sejak dulu dengan segala cara yang mungkin, dengan segala kemampuan yang ada. Kalau sekarang ada dokter-dokter di setiap kecamatan, pasti sudah ada dokter yang disediakan oleh pemerintah. Dulu ketika belum ada dokter, dokternya ya kiai. Kiai itu yang menjadi dokter. Bukan hanya dokter manusia, dokter hewan juga kiai. Kalau sekarang ada penyuluh-penyuluh pertanian misalnya, dulu penyuluh pertanian itu juga kiai. Segala macam hajat hidup masyarakat semuanya di bawah
tanggung jawab, riayah dari para kiai kita. Ini tradisi yang hanya kita temui di Nusantara ini. Tidak kita temui di tempat-tempat lain, dimanapun juga. Kalau di wilayah-wilayah Islam yang lain, ya, dulu selama berabad-abad tanggung jawab riayah itu hanya dipegang oleh para sultan, para penguasa. Tetapi di Nusantara ini tanggung jawab riayah yang langsung justru dipegang oleh para ulama. Maka wajar kalau kemudian masyarakat juga dengan sangat militan, dengan sangat setia mengikuti tuntunan dari para ulama. Karena para ulama tidak cuma menceramai saja, tidak hanya ngomong saja, tapi terlibat langsung mengupayakan pemenuhan segala macam hajat hidup masyarakat. Saya sendiri masih menyaksikan misalnya bahwa kakek saya, ayah saya sendiri, di antara macam-macam kegiatannya, yang paling banyak menyita waktu adalah kegiatan menerima tamu. Karena sehari-hari selalu ada orang datang dari pagi sampai sore dengan membawa berbagai macam masalah hidup yang mereka hadapi masing-masing. Dan kiai harus mengupayakan jalan keluarnya. Dan ini menjadi tradisi yang lama sekali. Sehingga kiai-kiai itu menjadi dekat sekali dengan warga, dengan umatnya. Dan umat juga tidak bisa ditawar kesetiaannya kepada para kiai. Alhamdulillah saya masih melihat hal itu tercermin dengan kuat sekali di lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini, terbukti dengan kertas C1 yang kemarin sudah keluar. Ini memang wajibah dari para kiai. Dan inilah yang kemudian terus diproyeksikan ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di samping juga terus dikembangkan oleh masing-masing pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Jadi kalau Pondok Pesantren Zainul Hasan ini mengembangkan berbagai macam kegiatan, baik pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang lengkap dan sophisticated dan canggih-canggih semua itu, sampai dengan kegiatan pengembangan ekonomi, sampai dengan pesantren ramah lingkungan dan lain-lain. Ini semua adalah bagian dari wazifah kiai untuk melakukan riayatul ummah. Sementara wazifah khidmah ilmu itu sendiri tidak pernah ditinggalkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sudah benar apabila Bapak Ibu para wali santri ini menitipkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini. Karena di sini putra-putri panjenengan semua mendapatkan tempaan pendidikan yang bukan hanya dirosah, bukan hanya tadris, tetapi juga takdib, mendidik untuk membentuk perilaku, membentuk karakter, membentuk mentalitas dari putra-putri Bapak Ibu sekalian di sini. Alhamdulillah. Nah, ada satu elemen yang juga sangat mendasar yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa pondok pesantren seperti
Zainul Hasan Genggong ini tumbuh tidak hanya berdasarkan pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikannya saja, bahkan tidak terutama karena pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikannya saja. Ada satu elemen yang lebih utama dari itu semua, yaitu elemen apa? Elemen keramatnya kiai. Ini yang santri-santri tidak boleh lupa, bahwa pondok pesantren Zainul Hasan Genggong bisa berkembang seperti ini dan barokahnya terus lestari dan lumintu sampai sekarang ini karena keramatnya para kiainya di sini, khususnya karomah dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pondok pesantren ini. Ini penting, ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang paling dasar. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya iman itu bukan hanya soal pemahaman akal. Iman itu bukan hanya soal bukti-bukti fisik. Iman bukan hanya sekedar perasaan. Iman itu adalah nur yang oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di dalam hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan sebagai sirajam munira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidau wa nadhira wa mubashshira syahidau wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Kenapa disebut siraj? Siraj itu lampu yang dibuat dari sumbu yang dicelupkan ke minyak tanah, celupkan ke minyak dan disulut, itu namanya siraj. Kalau di tempat saya di Rembang sana disebut uplek atau sentir. Di sini saya tidak tahu namanya apa. Itu siraj. Siraj, lampu template atau apa. Pokoknya itulah siraj. Siraj yang menerangi, sirajan muniron, siraj yang menerangi. Kalau menerangi berarti sudah menyala. Kalau tidak menyala tidak akan bisa menerangi. Nah, di dada setiap manusia ini juga ada siraj. Cuma masalahnya sirajnya itu menyala atau tidak. Nah, siraj ini menyala kalau disulutkan kepada siraj yang sudah menyala. Kalau di Rembang itu istilahnya dinyunyukkan. Nyunyuk itu antara siraj yang belum menyala ini dinyunyukkan kepada siraj yang sudah menyala. Nah, maka Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi sumber cahaya yang pertama, yang kemudian menjadi tempat menyunyuk dari sirajnya para sahabat. Kemudian para sahabat menjadi sumber bagi para tabi'in, tabi'in bagi tabi'in terus hingga kepada guru-guru dan kiai-kiai kita sampai kepada kita semua. Ini adalah cahaya iman. Maka kita bisa lihat misalnya ketika para ulama membuat definisi sahabi, para sahabat, orang-orang yang bisa
digolongkan, dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW, dikatakan mereka itu adalah manijtama'a ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ijtima'an mu'tarifan annahu kana fil ard. Orang bisa disebut sahabat itu kalau pernah berkumpul dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berkumpul. Karena namanya menyunyuk itu harus dekat. Tidak bisa menyalakan lampu sentir ini dari jauh-jauhan, tidak bisa. Harus menempel baru bisa menyala. Maka para sahabat ini menyala sirajnya karena ijtama'a ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya menitipkan anak di pondok pesantren seperti di Zainul Hasan Genggong ini, supaya anak-anak kita berdekatan, menempel kepada sumber cahaya, yaitu para kiai-kiai kita. Nah, menempel itu juga ada syaratnya kalau mau menyala. Syaratnya adalah syarat, kalau kita bandingkan dengan iman kepada Rasulullah SAW, dikatakan bahwa iman kepada Rasulullah itu berarti ayya'taqida annahu la yastami'u fi ahadin minal mahasini aktsaru mimma ijtama'a fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan bahwa tidak ada kebaikan berkumpul pada satu orang lebih banyak dari yang berkumpul pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan. Yang namanya keyakinan itu zon. Kita tidak bisa secara nyata membandingkan Kanjeng Nabi dengan orang lain, kan tidak bisa. Oh, kita ketemu Kanjeng Nabi saja tidak pernah, apalagi ketemu dengan semua manusia di seluruh dunia, mulai zaman dulu sampai sekarang juga tidak. Jadi membandingkan secara nyata tidak bisa. Yang kita punya itu cuma zon. Dan iman dalam hal ini berarti husnuzon kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak ada husnuzon, sedekat apapun dia tidak akan menyala. Jadi mungkin bisa diumpamakan bahwa husnuzon itu adalah seperti minyak dari lampu itu sendiri. Walaupun didekatkan, kalau tidak ada minyak husnuzon tidak bisa menyala. Dan kita sudah bisa lihat contohnya, seperti Abu Lahab, yang kurang apa kalau soal kedekatan fisik, tidak ada yang lebih dekat dari Abu Lahab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena dia tidak punya husnuzon, maka dia tidak bisa menyalakan sirajnya dari api cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini penting juga diingat oleh para santri. Kalau kalian ingin siraj kalian menyala dari cahaya yang dibawa oleh para kiai, para ulama kalian, kalian harus punya husnuzon kepada kiai. Tidak boleh tidak punya husnuzon kepada kiai. Kalau sampai kurang husnuzon kita kepada kiai kita, harapan untuk bisa ikut menyalakan siraj di dada kita pun juga pasti akan berkurang. Maka barang siapa ingin ikut merasakan cahaya barokah dari Nahdlatul Ulama, silakan berhusnuzon kepada Nahdlatul Ulama.
Barang siapa tidak bisa berhusnudzon kepada Nahdlatul Ulama, silahkan cari barokah dari tempat lain. Ya, karena ini semua dasarnya itu. Kiai Muhammad Hasan Sepuh sendirian saja telah melahirkan barokah, asar barokah yang sedemikian besar seperti pondok pesantren Zainul Hasan Genggong ini. Bayangkan kalau kiai-kiai seperti beliau ini berkumpul semuanya, seperti apa barokah yang bisa dibawakan bersama-sama. Ada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Maksum Lasem, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, kiai yang penuh dengan karomah, ashabul karomah semuanya berkumpul di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Sebetulnya sangat gampang untuk bisa ikut mendapatkan barokah dari Jam'iyah ini. Dan Hadratus Syekh sendiri sudah menyebutkan bahwa ini adalah Jam'iyah yang mubarakah ketika beliau menyeru kepada para ulama untuk bergabung. Halummu ila hadil Jam'iyah al-mubarakah al-mausumah binahdlatil ulama.